Tunjukkan. Jadi nggak bisa Enggak, ini ya, saya tunjukkan. Tunjukkan. nggak bisa ini ya, nggak bisa. Tunjukkan. Jangan hanya klaim aja. Tunjukkan Jadi coba. ada baiknya sebelum Mana. mengkritik kitab orang. Mana. Coba. Pastikan dulu kitab sendiri itu original begitu loh. Kami original gitu. Nggak Sekarang ada. saya tanya, kalau kamu mengatakan kami tidak original, mana yang original coba? Tunjukkan. Itu kan Tunjukkan. papirus tertua kan itu Tunjukkan jauh mana. sebelum sesudah zaman Yesus ya. Mana. Itu gimana ceritanya? Mana. Sang penulis papirus memastikan bahwa apa yang dia tulis sesuai dengan yang diajarkan Yesus dan para murid begitu. Mana? Caranya gimana itu? Enggak, mana. Tunjukkan. Mana yang asli? Yang original coba. Bisa nggak Bisa kan? jelaskan? Bukan, mana yang original? Tunjukkan dulu gitu loh. Biar kami percaya gitu loh. Klaim kamu tuh, berarti klaim kamu tuh bukan klaim kosong, klaim berisi gitu. Berarti kamu tuh pintar, bukan bodoh. Menjelaskan begini. Enggak, Kalian tunjukkan dulu. Kok gini. Tunjukkan dulu Begitu gitu saya loh. tanya dengan pertanyaan yang seimbang, kalian ini kelojotan, ketakutan. Bukan, kamu yang tidak nunjukkan gitu. Kita katakan asli, oke. Kamu bilang palsu. Nah, mana bukti klaim kamu yang mengatakan kita suci kami palsu? Mana yang aslinya? Mana yang originalnya? Saya bertanya cara pengkodifikasiannya begitu loh. Jelaskan lah deh. Iya. Silakan. Nanti tanyakan ya. Yang mana yang originalnya? Siap. Iya, aku jelaskan ya. Kanon Alkitab itu tanggalnya pun saya tahu. Tanggal 28 Agustus di tahun 397. Itu sumbernya, dengar dulu. Dengar. Itu sumbernya dari Codex Canonum Ecclesia Africanae. Itu Africanae itu di sinode di Kartago. Di konsili Kartago. Keputusannya pun saya punya konsilinya. Juga di pasal 16-nya juga telah ditentukan bahwa selain kitab-kitab suci kanonik tidak ada yang boleh dibaca di gereja dengan sebutan kitab suci ilahi. Kitab-kitab suci kanonik adalah yang kami pegang ini. 1 Genesis, Exodus, Leviticus, Bilangan, Ulangan, Yosua bin Nun, Hakim-hakim dan semuanya yang ada di yang kami pegang sekarang. Untuk perjanjian baru 4 kitab Injil, 1 kitab kisah para rasul, 13 surat para rasul, Rasul Paulus, 1 surat penulis yang sama yaitu orang Ibrani, 2 dari Petrus, 3 dari Yohanes, 1 dari Yakobus, 1 dari Yudas, 1 kitab Wahyu kepada Yohanes. Tuh hasil ininya, pengkanonannya oleh gereja. Udah ya. Di tahun 397. Iya, itu terjadi karena pada waktu itu banyak tulisan-tulisan yang mengatasnamakan itu dari para rasul, padahal bukan. Itu namanya antilegomena. Dari tulisannya Eusebius atau apa ya, gue lupa. Dari Eusebius itu namanya antilegomena. Nah, itu perdebatan. Nah sekarang begini, jadi kan kanonisasi itu Nggak, kan sekarang istilahnya aslinya mana? Udah dijawab, udah dijawab oleh Ade. Sekarang yang asli mana? Menurut kamu klaim kamu tadi, kalau klaim kamu tadi mengatakan bahwa kitab suci kami itu tidak asli, sekarang yang asli mana coba? Tunjukkan. Jadi kan kanon ini kan dia. Iya, sekarang tunjukkan yang mana yang asli gitu loh. Jangan hanya klaim kosong kamu. Kitab Injil itu dipilah dari mana yang asli, mana yang tidak otoritatif. Ya ampun. Pertanyaannya begini. Saya. Itu kan tahun 300. Itu bagaimana Bapak gereja yang mengkanon itu tahu gitu loh bahwa yang dia masukkan ke dalam Injil kanon itu Injil yang jawab dulu pertanyaan saya. Sedangkan Yesus dan para murid udah nggak ada di bawah tahun 100 Masehi, itu gimana ceritanya? Bocil, jawab dulu pertanyaan saya. Caranya pengkanonnya? Bukan, jawab dulu pertanyaan saya. Mana yang asli coba? Kalau menurut kamu, klaim kamu tadi bahwa kitab suci kami itu palsu, mana yang asli coba? Tunjukkan sama saya. Papirusnya, manuskripnya, siapa penulisnya, siapa yang mengkanonisasinya, tunjukkan. Nah itu kan papirus John Riley itu kan yang tertua itu kan, tahun 137 kalau nggak salah deh. Nah itu pun di tahun itu murid Yesus beserta muridnya udah pada meninggal semua itu. Nah, jadi si penulisnya ini bagaimana bisa memastikan bahwa tulisan dia sama dengan apa yang diberitakan Yesus, itu gimana ceritanya? Itu bisa gue jelasin sih bisa. Tapi sekarang lu jawab dulu yang mana yang aslinya. Isinya cuma 7 ayat doang begitu. Gue bisa jelasin. Cuman sekarang mana yang aslinya dulu. Tadi kan gue udah nih tentang masalah konsili pengkanonisasinya kan udah, bahkan tanggalnya udah, hasil notulensinya pun udah gue tunjuk di pasal 16-nya. Sekarang bagaimana? Yang asli mana?
Injil yang asli. Yang saya nggak bertanya mana yang asli mana yang palsu ya. Loh, saya memang saya yang bertanya, bukan kamu. Proses Iya, Justru kami yang bertanya. Astaga. proses kanosisasinya itu Loh, itu tadi udah. memastikan keoriginalitasannya gitu loh. Anda tahu Sekarang dari mana bahwa pertanyaan kedua. Sekarang Alkitab pertanyaan yang kedua. Anda terima itu Baik, sesuai itu- dengan yang diajarkan Yesus itu loh. Oke, Tahu baik. dari Sekarang mana berarti lu gitu loh. ya, berarti lu sekarang nanya yang pertanyaan kedua ya. Lu nanti jawab pertanyaan pertama ya. Ya, salah satunya. Ini gue bilang salah satunya, Gimana- bukan gimana satu-satunya. ceritanya? Iya, salah satunya yaitu kesaksian dari Jana Suci Irenaeus. Dia itu nih, gue kutip nih perkataan yang udah diterjemahkan nih. Ini dalam buku Against the Heresies. Dia ngomong gini, kita telah mengetahui bukan dari siapapun tentang rencana keselamatan kita kecuali dari mereka yang melalui Injil telah diturunkan kepada kita yang pada suatu saat mereka ajarkan di hadapan publik dan yang kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan diturunkan kepada kita dalam kitab suci untuk menjadi dasar dan tonggak dari iman kita. Sebab setelah Tuhan kita bangkit dari mati, para rasul diberi kuasa dari atas ketika Roh Kudus turun dan dipenuhi oleh semua karunia-Nya dan mempunyai pengetahuan yang sempurna. Mereka berangkat menuju ujung-ujung bumi dan mengajarkan kabar gembira yaitu Injil yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Matius menuliskan Injil untuk diterbitkan di antara orang Yahudi di dalam bahasa mereka. Sementara Petrus dan Paulus berkhotbah dan mendirikan gereja di Roma. Markus, murid dan penerjemah Petrus juga meneruskan kepada kita secara tertulis apa yang biasanya dikhotbahkan oleh Petrus. Dan Lukas, rekan sekerja Paulus, juga menyusun Injil yang biasanya dikhotbahkan Paulus. Selanjutnya Yohanes, murid Tuhan Yesus, juga menyusun Injil ketika tinggal di Efesus, Asia Kecil. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Santo Irenaeus itu tahun berapa lahirnya? Dia itu sekitar tahun 120-an. 130. Yohanes mati tahun 90. Iya, itu masih dekat, Pak. Namanya juga muridnya gini loh. Nah. Yohanes punya murid, dengar. Yohanes punya murid Polikarpus. Nah, Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Jadi tuh mereka tuh punya rantai murid gitu loh. Jadi kan begini, jadi kan manuskripnya itu kan nggak ada kan, iya kan. Loh. Jadi bagaimana caranya? Enggak ada manuskripnya. Di mana klaim kamu manuskripnya enggak ada? Coba. Nah sekarang Mana datamu? Mana datamu? Enggak, tunjukkan. Datamu di mana? Ya ada nggak? Ada nggak? Di mana? Ada Ada manuskripnya. Ada manuskripnya. Nah apa? Di mana? Mana? Kau cari aja Google banyak. Papirus apa Manuskripnya. Papirus berapa tuh? Yang ada Papirus John Riel yang tua ini 130. Gini loh, Itu gimana caranya? Alkitab Bro, yang ratusan ribu ayat dia apa? Bentar, lo tau nggak arti manuskrip? Temurunin tanpa ada. Sebentar, lo ngerti nggak tentang arti manuskrip? Manuskrip itu gue kasih tau aja langsung ya. Manuskrip itu kan salinan, bro. Dulu kan keadaannya waktu dulu kan belum ada namanya kertas. Makanya kenapa perlu disalin? Ya karena umur residunya papirus. Papirus itu alat bantu tulis ya. Itu kertas dulu namanya papirus dari tumbuhan itu. Itu nggak lama seperti kertas. Nah, pada waktu Irenaeus itu menyatakan bahwa memang kitab Injil Irenaeus itu adalah kesaksi bahwa guru-gurunya ini adalah penulis kitab Injil ya. Ini dia lagi ngomongin tentang manuskrip. Nah, pada waktu dia menyatakan bahwa benar keempat orang ini adalah penulis kitab Injil, manuskrip itu terus berjalan. Karena belum ada kertas. Sampai di tahun 397 itu juga masih terus berjalan manuskrip. Jadi manuskrip itu hanyalah penolong, alat bantu kita untuk melihat, bisa merekonstruksi sebenarnya kitab Injil itu seperti apa sih. Tulisan para rasul. Makanya lu bilang kalau manuskrip di satu, kodeks di tempat satu dengan di kodeks tempat lain itu berbeda-beda, Pak. Karena manuskripnya itu ada yang satunya rusak, ada yang satunya utuh. Nah, itu bisa kita rekonstruksi dari semua yang hasil temuan itu. Memang ada di kodeks yang lain nggak ada, tapi di kodeks satu ada. Cuman kan itu bisa direkonstruksi. Jadi memang kitab kami itu bukan kitab yang turun ke debu, bentuknya kitab seperti kertas sekarang, enggak. Kayak begitu ceritanya tentang penyusunan manuskrip itu seperti itu. Makanya banyak kodeks tuh banyak, Pak, bukan cuma satu. Iya, masalahnya begini loh, kan kita butuh bukti ya kan. Ya sebagaimana Al-Quran, itu Al-Quran tertua ada ya kan. Al-Quran yang di Birmingham setelah dites radio karbon. Iya betul.
Itu berapa Betul. berapa lembar? Berapa lembar? Berapa ayat? Nah itu semuanya satu Cuma Quran. 2 lembar, Bro. Astaga. Astaga, Nah, dua ngarang nih kalau lembar. bilang Ngarang lu. kurang bilang semua kurang ngarang kurang nih. belajar Anda itu. Ngarang. Ya ampun. Ngarang. Nah, sekarang gue tanya, dari 114 surah apa aja yang di Sanaa? Apaan sih? Ya, manuskrip yang dari 114 surah itu, manuskrip apa yang ada di Sanaa? Lah itu manuskrip semuanya satu Quran itu di Birmingham itu. Datanya mana? Katanya mana? Aduh. Ngawur kamu itu kurang belajar kamu jadi muslim. Nah, Anda kurang belajar. Anda bisa buka Kacau ini muslim ini. Bener aja Quran. kacau ini. Quran tertua di dunia yang ada di Birmingham, ya kan? Dan itu telah dikonfirmasi oleh seorang profesor bahwa Quran ini berasal pada waktu kekhalifahan sekitar Utsman atau Abu Bakar begitu loh. Jadi jelas ya. Enggak, data kamu yang kamu baca itu link dari apa biar gue lihat. Link saya lihat di video lah, ada videonya bukan Video? link cuman bacaan nggak jelas begitu. Gini Bukan loh, bacaan video nggak jelas kalau begitu. enggak, video itu dasarnya dia orang yang di video itu ngomong itu dasarnya dari mana? Nah sekarang kamu dasarnya dari mana kalau Ini aku apa baca. namanya, informasi Ini, Alkitab dalam Bocil. Google itu benar? Bocil. Aku baca dulu. Bocil, aku baca dulu ya. Salah ini orang ini. Tunggu. Ini enggak Manuskrip Gini. gini. Manuskrip Birmingham itu cuma ada 2 surah. Surah 19 sampai surah 20. Lalu. Ini Wikipedia loh. Wikipedia buka loh. lagi bang, buka lagi bang. Ini buka Wikipedia. lagi, Bang. Anda buka videonya. Ya, berdasarkan hasil uji karbon pada tahun 2015 diperkirakan ini ditulis kurun waktu 568 antara 568 sampai 645. Oke. Nah, saya baca lagi. Manuskrip ini ditulis dengan tinta di atas perkamen menggunakan huruf Arab corak Hijazi dan masih jelas terbaca lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat surah 19 sampai surah ke-20. Nah lo. Loh, Ya, 2 surah doang. coba Tuh. Semua. Anda Kamu buka di klaim YouTube, kamu tadi ya. semua. Mana nih? Itu semua. Cuma 2 surah. Anda Maryam enggak, Anda dan buka surah di Taha video. doang. Anda Gila ngeles dia. Itu enggak ada surah ngeles. 113 surah enggak, 112 surah enggak ada. Anda Ngawur bisa ini orang buka ini, ya di ngawur ini. video ya, semua ya di YouTube. Al-Quran tertua Belajar di di dunia. video. Gini loh, Bro. Al-Quran tertua di dunia. Yang di video itu Yang ada di orang Birmingham. itu ngomong itu dasarnya dari mana? Gua tanya sekarang. Dia Dasar dia profesor, dari mana ngomong? peneliti begitu loh. Anda mau bantah itu otoritas Enggak, Anda itu apa? kita bisa dapat link penelitian itu dari mana? Jangan congor ya. Harus ada bukti tertulis, jangan congor. Tertulis. Itu Paham nggak? bukti di internet tentang Alkitab, Anda tahu dari mana itu betul? Itu semua ada sanatnya dari Bapak Gereja itu lengkap, dari Sinaksarium, Benar. dari apa aja deh. Itu banyak Benar. lengkap Kami juga sanatnya. Itu sanatnya benar. lengkap. Dari Sanatnya Eusebius. lengkap, dari Ada semua dari Rasulullah ke Eusebius. para sahabat. Nih, dengarkan saya. Ketika ayat Quran turun, itu kan nggak langsung satu kitab begitu ya, enggak ya. Jadi dia turun dalam bentuk konteks isinya begitu loh. Apa? Ketika Bentuk apa? ayat ketika Sebentar, ayat bentuk apa? Enggak, konteks bentuk apa? konten konteks itu apa tuh? konten Konten apa tuh? konten. Bukan salah. Suhu fam Itu lembaran. Anda suhuf yang gimana benar. Lo memang suhu fam. Sufi itu lembaran, mana ada Quran Lembaran lo pikir lembar kertas? Bukan. Itu bisa berbentuk daun Saya bilang pisang. konten. Tepatnya dalam bahasa kita itu konten, isinya begitu. Arab. Kalau sama gua mesti Arab. Oke, baik. Arab Baik. bahasa Arab. Kayak ngerti Pada bahasa waktu Arab aja. pada lu waktu ngerti kan? Muhammad itu ngomong menurunkan wahyu, yang nulis siapa? Nulis di pelepah kurma itu siapa? Itu kan beliau memiliki Siapa itu? sahabat ya, seorang Iya, siapa sahabat nama sebagai juru sahabatnya? tulis Zaid ya. Jadi begitu ayat turun, beliau memerintahkan untuk dituliskan. Setelah dituliskan, beliau mengkoreksi, mengkonfirmasi kembali. Yang nulis Zaid. Membaca. Yang nulis Zaid. Ya iya, enggak nyimak. Zaid semua. Zaid semua yang nulis. Beliau Zaid semua. Nah, beliau kan nggak bisa baca tulis, ente bagaimana sih?
Siapa yang nggak bisa Masa? baca tulis? Nggak berkualitas. Nah, ini ngawur. Bisa baca tulis. Setelah- Berarti lo ngasal. Lo nggak pernah baca Sirah Nabawiyah. Berarti kalau setelah Zaid Muhammad lo bilang nggak menulis, bisa baca nulis, lo nggak pernah lihat Setelah Sirah Zaid, Nabawiyah. nggak usah melebar. Ya memang lo salah Setelah dari Zaid- tadi. setelah Lo Zaid bilang menulis, Muhammad nggak bisa baca tulis, lo Nabi- salah. Udah salah di Nggak situ usah melebar, gitu. nggak usah melebar. Nah, jadi setelah Zaid menulis, ya kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengkonfirmasi, memastikan apa yang ditulis Zaid itu nggak salah dengan apa yang beliau bacakan. Baik, lo bilang Zaid itu yang nulis prosesnya. itu lo baca di mana? Lo baca di mana? Nah, itu ada di Ketika- hadis tuh, Rion aja tahu hadis itu. berapa? pakai Oke, nanya. hadis berapa? Gua buka hadis berapa? Lo Bentar. bilang, gua buka hadisnya. Rion, buka Rion. Coba buka. Ya, kok gua? Nah, Gua nggak ngerti. Tadi Anda bisa buka. Tadi Anda bisa buka, gimana sih? Enggak, hadis Iya, berapa? sekarang tadi barusan Enggak, gua enggak perlu uninstall saya bahas browser hadisnya gua. ya, yang jelas ada itu. Enggak, hadis berapa? Lu jangan bilang ada tapi lu enggak tahu hadis berapa. Aduh, jangan Nah, jangan ragu. Hadis berapa? Jadi setelah Baru jadi Google gua selama baru proses uninstall. 23 tahun, ya kan? Enggak, lu Quran itu jangan rampung. ngomong enggak ada data lu, Bro. Maksud gua lu bilang hadis itu hadis berapa? Hadis Sahih Muslim, ada Nah, hadis Bukhari. Anda kira ini hadis di otak saya semua begitu. Ya enggak, lu Ada Rion bilang kan, gitu. ada Rion bisa open cam, ya kan, dia tahu itu ada hadisnya itu, tahu dia itu. Lu dasar Cuman lu dia ngomong itu pura-pura dari aja. hadis berapa? Hadis berapa Nah, biar gua Baik, baca. nih gua tunjukkan. Nah, Baca. ya. Nih. Hadis Sahih Muslim apa Bukhari? Ini soalnya Bukhari ini 150 tahun ini paling muda itu 150 tahun dari zaman Taruh aja tahun Muhammad. 300 loh. Taruh aja tahun 300 loh. Nih, gue sambil nyanyi nih, lihat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali bin Abu Thalib, Kepada Ali ya. tolong hapuslah redaksi Rasulullah. Ali berkata, tidak, demi Allah, saya tidak akan menghapusnya selama-lamanya. Rasulullah kemudian mengambil kertas tersebut. Padahal ini tambahan nih, ini ada koma nih. Padahal beliau tidak bisa menulis dengan baik. Dengan baik ya, bukan tidak bisa menulis. Dia tidak bisa menulis dengan baik. Dan beliau tulis. Lah, bisa nulis dia. Inilah ketetapan yang diterima Muhammad bin Abdullah. Nulis malah bisa, bro. Benar deh. Gua minta data yang nulis Zaid bin Sabit. Ngapa lu nunjukin data ini? Enggak, tadi gue pengen gue kick tadi omongan dia dengan Muhammad gak bisa nulis. Anda tahu nggak itu asbabul wurudnya itu hadis itu, tahu nggak? Tahu. Apa? Coba. Gua rahasia dong, enak aja lo. Rahasia. Lu tadi minta data apa? Lu minta Itu data apa? Asbabul wurudnya hadis kamu yang kamu kasih itu, jadi Nabi Muhammad sedang menulis, Nabi menyuruh Ali menulis sebuah surat perjanjian kepada kaum Quraisy, ya kan? Nah, ketika Ali menuliskan Muhammad Rasulullah, orang Gue kafir tahu, ini gue tahu. nggak terima. Saya Gak nggak terima. mau. Saya menerima Nah. kamu adalah Muhammad bin Abdullah, tapi kami tidak menerima kamu adalah Nggak Rasulullah, kan menerima gitu. Rasulullah. Nah, iya. Benar, begitu. gue tahu. Tapi Itu nggak memang ada. gue tahu. Nggak ada tahu. hubungannya dengan hadis Akhirnya, yang saya minta. akhirnya Nggak sebentar. ada hubungannya dengan Bukan. hadis yang saya Tadi kan minta. kamu bilang Muhammad nggak bisa Nggak, baca kamu tulis. Nah, lu Kamu kan bilang tadi nggak bisa baca tulis kan? Lu udah- Dia malah tapi mengkoreksi yang udah langsung, bohong, lu, dicoret. Lu Dia berarti nulis. udah bohong di sini nih. Ya kan? Jujur aja lu udah bohong di sini kan? Bang, Iya. Lu udah bohong nggak? Lu Bang. jujur aja. Lu bohong apa nggak tahu? Jujur aja. bohong sih. Jujur aja. Bohong lah. Jawab dulu. Bohong apa nggak tahu? Bohong Jawab dulu, apa? jujur. Emang Enggak. saya Lu bilang saya Muhammad nggak bertanya bisa apa nulis. sih? Dari hadis Saya- tadi diterangkan bahwa Muhammad bisa nulis. Dia Lu bisa bohong baca, apa nggak bisa tahu? nulis. Yang nulis itu Ali. Bagaimana sih ente? Astaga. Salah. Lagi deh, baca Nih, lagi. liatin salah lagi lo, bukan Melebar gitu. kan, melebar Ini kan. matanya Justru, sliver. sebentar. Ini matanya sliver ini nggak bisa baca orang. Lihat. Nih, Lu Ali paksa aja itu, lu nih bandingin gue jelaskan dulu ya. Memang parah. Gue lu. jelaskan lagi ya. Ali itu disuruh hapus. Ali itu disuruh hapus redaksi kata Rasulullah. Nah, Ali berkata nih, Blad, tidak, demi Allah, saya tidak akan menghapusnya selama-lamanya. Dia udah gak mau lagi menghapus itu. Akhirnya Rasulullah tuh ngambil tuh kertas. Terus? Hah?
Dia ngambil apa itu yang kertas Abang baca? tersebut. Ini Sahih Bukhari. Terus, dia ngambil kertas Nah, itu tuh. terus Dia ngambil kertas itu dan dia, nih, ini tambahan loh bro, ini tambahan loh nih ya. Padahal dia tidak, mana sih sebentar, gue bingung nih. Padahal beliau tidak bisa menulis dengan baik, itu koma itu tanda itu. Itu tambahan penerjemah itu bro. gini, Nah, tapi kita asumsikan Hebat bahwa sekali dia dia, tidak hebat bisa sekali. menulis dengan baik ya, bukan tidak bisa menulis sama sekali kan. Betul. Dia tidak bisa Iya. menulis dengan baik, berarti dia bisa Iya. menulis kan. bisa menulis Gitu cuman loh, tulisannya misalnya. jelek kayak caker, misalnya kayak gitu, kayak ceker ayam, nah Dia gitu loh. bilang si orang ini, siapa sih namanya, si Fahmi ini bilang Muhammad sama sekali tidak bisa nulis, tidak bisa membaca. Salah, oh enggak, Ya, memang. dan Itu bohong tapi dia, bohong dia di saat iya. itu. Tapi begini bro, ini lihat, dan beliau tulis langsung Muhammad nulis, inilah ketetapan yang diterima Muhammad bin Ini yang Abdullah. nulis Muhammad bukan Fahmi. Anda tahu kan itu konteks hadisnya Rasulullah menyuruh Enggak, Ali. itu Fahmi. Jadi yang nulis Tahu. siapa? Yang nulis itu siapa? Yang terakhir Itu kali Rion lu itu baca tahu tadi, konteksnya itu. Tahu, Itu yang tahu nulis siapa, banget. Dik? Yang Tahu pertama Nah, kali lu tahu. baca. Jadi yang nulis Ali atau Rasulullah? Nah, gue jelaskan. Awalnya surat ketetapan itu, perjanjian dia dengan Quraisy itu yang nulis Ali. Itu awal. Nah, Quraisy ini menolak, ada kata Rasulullah di situ. Nah, dibanding rusuh, nah Muhammad buat kebijakan, udah hapuskan kata Rasulullah. Nah, Ali ini nolak, nggak mau. Demi Allah, gue nggak akan melakukan itu selama-lamanya. Muhammad langsung tarik itu kertas, langsung dia nulis sendiri, dihapus, dia tulis sendiri. Muhammad bin Abdullah. Itu yang nulis Muhammad, bukan Ali. Buka hadisnya. Nah, Astaga, Nih. dibuka lagi deh, Baik, dia baca begini. lagi. Udah jelas loh Muhammad itu bisa menulis Itu- tapi tulisannya tidak baik. Sudah dibilangin begitu, berarti dia bisa Nih. menulis loh bro. Tuh Arabnya tuh. Oh, mau mana lo baca tuh? Tuh, mulai tuh lo baca. baca itu bacanya apa? Nggak bisa gue lah. Gila lo, orang Batak suruh baca Arab. Nggak bisa gue. Coba lo baca. Iya, kata yang katanya ulama. Banyak Nah, ulama nggak Arab. coba dulu baca. Coba baca. Terus saya baca Ya, memang gua Anda Mbak. ngerti artinya begitu. Nah, makanya kita terjemahan aja toh. Enak kan? Ngapain Sama-sama kalau ngerti. itu terjemahannya Iya terus kan? fungsi terjemahan ini Nah, apa? kalau saya bisa, Iya. kamu nggak bisa, buat apa? Buat apa, Rion? Kalau saya Apa? bisa, kamu nggak, buat apa? Makanya terjemahan biar sama-sama Nah, kalau bisa. saya bisa baca, kamu enggak, memang kamu ngerti begitu loh. Baginda Muhammad bisa baca nggak? Bisa. Nggak bisa, umi dia. Nah, berarti sama dong sama gua. Kenapa kamu? Lah, berarti sama gua dong. Kenapa kamu? Lah, Dan gua nggak bisa baca bahasa Indonesia. Lo sama Nabi lo Lu pinter kan bisa bahasa secara nggak Indonesia langsung lu gimana? bilang Lu kan begitu. lu bisa nulis Iya kan? bisa nulis alfabet. Gimana sih, Rion? Baginda Muhammad bisa baca Arab nggak? Nggak. Baginda Muhammad menurut lu bisa baca Arab nggak? Umi, beliau umi. Kagak bisa. Ya Lah, kan? gua sama. Nah, semua Lah, bedanya lu gua sama bisa dia bahasa apa? Indonesia. Lu Loh, kan iya. lu bisa bahasa Indonesia, lu kenal huruf. Kan yang ditanya kan bahasa Arab. Gua sama Baginda Muhammad sama-sama nggak bisa baca Arab. Ya, lu orang apa? Orang Indonesia. Berarti Lah, dia orang Arab. Malah lebih Pak. Dek, Itu Adirion. alfabetnya. Dek, Muhammad kan di negerinya sendiri di Arab dia nggak bisa bahasa Arab. Sedangkan kita di negara kita bisa bahasa Indonesia. Lebih pintar kita timbang Muhammad kan begitu. Iya dong. Iyalah. Lo Hebat. setuju nggak Itu Pak? masih enak tuh. Anggapan gua. Hebat. Nabi Muhammad sama gua itu lebih pintar gua. Setuju nggak lo? Oh, begitu ya. Iya dong. Coba Itu kata berikan lu saya sendiri. coba nubuatkan sesuatu pada saya tentang masa depan. Silahkan. Ya, dah. Ini mau lari. Ini jangan. Lu jangan ngomong apa-apa. Lu jangan. Lu siapa yang lari? Oh, Saya ini- ngejar dia dia. mau- Saya ngejar Dia dia. mau lari. Saya Dia ngejar mau dia. lari. Logika Dia mengklaim berpikir dia lebih kreatif. pintar dari Nabi Muhammad. Coba berikan saya nubuat tentang masa depan, tentang besok deh, seminggu kemudian. Dalam membaca ingat, Muhammad kata lo itu umi nggak bisa bahasa Arab, sedangkan dia orang Arab. Gua orang Indonesia, gua bisa bahasa Indonesia. Berarti gua secara logika, gua lebih pintar dari Muhammad. Karena di negeri masing-masing gua bisa dengan bahasa gua. Muhammad nggak bisa dengan bahasa Arabnya. Itu pintar mana? Dek, adek. Hmm. Oh, itu tak buat nabok dia tuh, Dek, buka QS 98 Dek, ayat 2 Dek. Oh Ngaku- iya, itu. Ngaku lebih pintar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad banyak menubuatkan tentang masa bukain depan Quran terjadi. Qiyas Nah, ada Iya, satu aja. ntar gue buka dulu. Iya, sebentar.
Iya. QS Aduh, gua 98 serem. biar yang Oke. nggak nulis baca tuh Ini biar kok gua sekolah nggak lagi. Jadi tema jadi ngelebar nih ya. Jadi ngelebar ya. Jadi lari-lari gitu ya. Kayak membahas Enggak, yang tadi bilang aplikasi Alkitab. Yang lari-lari lo Lari tadi minta kemana-mana gua gitu ya? minta nubuatan dari gua kan lo yang lari kan? Oke, siap-siap Buatan ya. apa? Kan Siap-siap tadi ya. saya menjelaskan tentang Zaid, ini lari ke hadis ini kan. Siap-siap Serius. ya. Lagi. Siap ya, gue nyanyi ya, gue nyanyi. Tuh, buka deh coba. Yang Zaid tadi ya, yang dia Mana bilang lihat penulisnya semua yaitu Zaid ya. seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad yang membacakan lembaran Membacakan lembaran ya, ingat Lembaran membacakan lembaran, suci bukan menghafal. Al-Quran. Ingat, itu yang dibacakan apa deh? Lembaran bukan yang dibacakan. Yang ngomong Yang lagi dibacakan lembaran bukan. Anak Membacakan SD 05 pagi berlomba membacakan Pancasila. Apakah mereka melihat Lembaran, kertas? ingat Ya, kamu ini harus lembaran. ingat, ada lembarannya. Ingat kamu ingat ada lembaran lembarannya. suhufam. Yatlu suhufam, lihat deh, yatlu suhufam. Tuh, lo Rion. bisa bahasa Arab kan? Yatlu Rion. tuh lo tuh, yatlu suhufam. Tadi Oh, Anda bisa tahu kan gua. suhuf Bahasa itu Arab gua bisa. konten. Rion, tadi Anda tahu kan suhuf itu konten, ya kan? Tapi yatlu, yatlu. Nah. Lo tau nggak yatlu? Lo tau nggak arti yatlu? Suhuf itu apa artinya? Itu konten, mana ada Quran. Suhuf itu bukan artinya lembaran. ada. Sebentar. Tapi dalam kaidah Arab itu konten, isinya yang dibacakan. Ente Gue tuh bisa bagaimana? bahasa Arab, coy. Oke, baca. Ya, nggak mau lu rahasia lah, enak aja lo. Bikin Nanti malu lu tahu semua jagoan Lihat ini sama gua. jemaat kamu. Lu cuma Rahasia apa itu kayak gitu? Kita baca, nggak Saya nulis, bisa dong Quran saya ternyata jago. orang- Coba baca, orang nggak mau rahasia merendahkan ngapain? Apa kayak gitu? Kok lu orang Islam itu merendahkan Muhammad banget sih, nggak bisa baca nggak bisa nulis bilangnya. Lah emang kenapa? Beliau pintar kok. Bukan- Pintar dari kamu malah. Bukan merendahkan bang, justru itu menunjukkan bahwasanya Nabi meskipun tidak bisa membaca dan Itu takdir Allah. Simpel aja jawabnya. Itu takdir Allah. Kehendak Allah. Dia nggak bisa baca nggak bisa nulis, ternyata Tapi di soal kitab-kitab kepintaran, Quran. soal Nulis. kepintaran itu Masalahnya Tapi orang yang bisa jauh. kitab Quran dan hadis lu orang gimana sih? Lu udah menolak Quran sama hadis sekarang? Nah, lu jauh banget kemana-mana menolak Lu Quran. Nggak boleh lah menolak Ngaco Quran dan aja. hadis itu nggak boleh. Ngaco Dokter aja. Zakir naik, coba jawab dulu dokter. Aduh, sedih gue lihat gue yang. Nah, jadi ntar mungkin gue pembela Nabi Muhammad, bukan lu orang lu. gue pengen nyanyi Arab gue jadi kayak gini nih. Kalau kayak gini-gini Gua gue jadi mau bawanya umroh, pengen nyanyi Arab gue. Lo tanya ada Dion sama Rezal Muslim ini. Sebentar Dirion, lo tanya lembaran suhuf tadi itu ada nggak barangnya? Rezal Muslim yang di Adirion buka di Quran tadi surah berapa tadi? Suhufnya ada nggak? Sufi itu dalam kaidah Arab itu nggak selalu berarti kertas. Sebentar ya, lo, konten. kami diem. Gua nanya Reza, lo diem lo. Lu nanya Rezal, ada nggak suhufnya yang dibaca oleh Muhammad? Kalau ada kertasnya itu Nabi Membaca Muhammad itu nggak akan konteksnya nyuruh nggak akan nyuruh barangnya. Zaid nulis. Kita pahami lu diam aja, pahami Bisa, lu udah nggak. misalnya begini, saya membaca dari buku. Nah, saya membaca dari buku, bisa saya membaca dengan melihat, bisa juga saya membaca tidak melihat, tapi misalnya yang saya baca itu adalah sebuah hafalan. Nah, bisa dikatakan saya membaca dari buku itu. Betul Nggak, itu. Ya, Lomba membacakan Pancasila, apakah harus melihat Apakah ini yang kita kertasnya bacakan itu enggak tertulis juga? dalam buku? Tertulis tentunya, cuman yang kita membacakan gitu. Membacakan Bisa- itu bisa artinya membacakan melafalkan, itu. lebih jelasnya melafalkan begitu. Menghafal dan membaca Dirion, itu beda. Dirion, lo ada itu nggak asbabun nuzulnya di situ atau tafsirnya di situ biar lebih jelas? Bisa lah. Soalnya itu harus disandarkan kepada asbabun nuzul dan kepada tafsir. Jangan Iya, disandarkan betul. kepada dua orang ini, nggak boleh. Betul, Ulama yang betul. harus Saya lebih setuju situ. valid lah. Nggak ngerti Arab dia kok. Kan begitu. Nggak ngerti bahasa Arab. Tapi kan ini penjelasan dari kami, Bang ya. Ya nggak disandarkan Tapi- kepada Iya, ulama, betul, harus jangan ada disandarkan harus kepada ada orang. harus ada Sama orang itu bukan ulama, masalahnya Baca begitu. ayat tadi takut kemenak. Nggak, gue baca tafsir ayat kemenak aja ya, biar di orang kayak ini deh ya. Buktinya Siap. apa itu Ya, adalah tafsir kemana gimana? Itu lembarannya, suhufnya ada nggak? Barangnya ada nggak gitu loh maksud gue itu. Jadi dibacakan itu ada barangnya nggak? Kalau nggak ada barangnya berarti dihafal bukan dibaca gitu loh. Gue ada sih asbabun nuzul di handphone gue nih.
Lu buka aja coba Asbabun Nuzul Coba baca itu. ini prinsip ini. Itu cuman kesalahpahamanmu aja itu. Ketika saya membacakan Apa? Pancasila, apakah harus saya melihat dari kertas? Enggak juga. Saya hafal dari otak Enggak, saya. ini ada lembarannya loh, Membacakan bro. ini Jangan maksudnya. ngomong dulu. Ini Lembaran ada kan asal lembarannya yang katanya kita suhuf. tanyakan. Menurut Lembaran ini asal Asbabun katanya Nuzulnya, suhuf. ada nggak Iya barangnya gitu? Suhuf yang dibacakan ini ada nggak gitu? Kita nanya Ya, ke kalau nggak ulama, ada. bukan nanya ke lo. Coba Yes, dibaca. apa nggak ada Asbabun Nuzul? Ya, nggak bisa cuy. Tadi gue hampir keluar. Nggak di Asbabun Nuzul nggak ada nih, adanya ini Ibnu Katsir nih. Ada Ibnu Katsir. Dar, Gue bacain aja ya. Ini Apa? kalau baca dari aplikasi boleh nggak sih? Bisa nggak sih? Baca dari aplikasi bisa nggak sih? Bisa ya? Tanya gue baca. Ya bisa aja lah, kalau nggak bisa. bikinan deh. Tes. Ternyata Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis. Jadi yang bilang dia umi itu sesat. Ya itu kan Itu memang Berapa, ada- Dek? Biar gua lihat, nah. ketidakmengertianmu itu tentang Bang, bahasa coba Arab. anu bang. Berapa deh? Biar gua lihat di Asbabun Nuzul di sini aja di Quran gua. Surah berapa tadi? Iya, betul. Apa? Surah berapa dek? Biar gue lihat dia ini Al-Quran ini aja. Gue lihat Asbabun Nuzul apa enggak tafsir. Iya, gue nggak bisa baca. Gue nggak bisa baca sambil aplikasi. Rupanya kalau gue baca, Enggak apa-apa lu Nggak bilang bisa. aja tadi surah berapa tadi? Surah berapa? iya 98 ayat 2, 98 ayat 2, 98 ayat 2. Bentar ya, gue lihat ya 98 ya. 98 surah ini Ah ya. iya Al-Bayyinah. hilang, suara gue hilang. Andia kalau nggak salah itu. Bentar. Asbabun Nuzulnya enggak ada. Al-Bayyinah. Iya. Ibnu Katsir ada, Ibnu Katsir ada. Nih gue bacain nih di tafsir Jalalain dulu ya. Ini tafsir Jalalain, yaitu seorang rasul dari Allah. Lafaz ayat ini menjadi ba'da dari lafal al-bayyinah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan dari segala bentuk kebatilan. Ini tafsir Jalalain ya, bukan omongan saya. Nabi Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan dari segala bentuk kebatilan. Ini tafsir ini Jalalain ya, bukan gua yang ngomong. Lo buka sendiri lah nanti lah. Saya bacakan lagi di dalam lembaran tafsir Ibnu itu- Katsir ya. Lembaran itu kan suhuf asal katanya. Iya, suhuf ada yang dibaca kan dari suhuf itu kan. Bang, terus lanjut. Nah, suhuf itu Iya kan? apakah harus selalu berarti ada kertasnya begitu? Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab, pengertian suhuf itu Ada adalah tulisannya. isinya loh. Sebentar, Isinya gua bacain bukan dulu. bukan Gua lembaran bacain lagi. kertasnya, bukan. Iya, makanya gue bacain lagi dari tafsir Ibnu Katsir. Yang Gue nggak menurut percaya juga belum omongan ada lu bro, gue nggak kertas. percaya omongan lu sebelum gue ngelihat tafsir Kadang-kadang Ibnu Katsir dan Jalalain. Gue nggak percaya omongan lu. Iya. Gue baca ini, yakni Nabi Muhammad dan kitab yang dibacanya. Ingat, kitab yang dibacanya yaitu Al-Quran yang mulia, yang telah tercatat di kalangan Ya. Malaul Allah di dalam lembaran-lembaran yang disucikan, seperti yang dikatakan di dalam ayat lain melalui firman-Nya di dalam surah Abasa ya. Di dalam kitab yang dimuliakan, yang ditinggalkan lagi disucikan di tangan para penulis atau malaikat yang mulia lagi berbakti. Adapun firman Allah di surah Al-Bayyinah ayat 3, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kitab-kitab dari Allah yang berharga, adil lagi lurus, tiada suatu kesalahan pun di dalamnya karena ia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Di atas sudah dikatakan Muhammad Berarti sudah dijawab. membaca kitab yang dibacanya ya, bukan menghafal Pancasila. Ingat, Betul. Muhammad dan kitab yang dibacanya. Di dalam Bang, di dalam penjelasan tadi sudah terjawab kayaknya Bang.
Gimana? Oh, yang dibacakan Sudah terjawab ya? Nabi Dalam Sudah jelas ya, Pak, ya? original teks, saya kayaknya Iya, udah iya. jawab deh. Dalam original teks itu memakai kata suhuf kan. Suhuf itu dalam Iya. kaidah Arab nggak selalu ada wujudnya kertas, nggak selalu. Suhuf itu ada tulisannya nggak, Fahmi? Itu bisa berarti konten Suhuf itu ada tulisannya atau nggak ada, konten Fahmi? yang Bang, berisikan bang, begini. ayat Quran begitu loh. Suhuf itu ada tulisannya Halo, atau Bang. nggak ada? Ini itu di dalam tafsir yang dibacakan tadi sudah terjawab loh. nggak ngerti Kalau nggak ngerti di bahasa Suhuf Arab tapi ya. maksain gitu loh. Suhuf Sudah itu Iya, ada terjawab ya. kan yang dibacakan Tafsir di ya. suhufil mukarramah, suhuf yang dimulia lagi ditinggikan, toh di mana Suhuf itu di ada tangan tulisan para apa malaikat enggak? yang mulia. Jadi Di suhuf itu Jadi ada lembaran tulisannya itu atau nggak berada- ada? Bang, tentu Bang ada Rehan. tulisannya, makanya Bang dibaca Rizal, kan. saya bacain Suhuf lagi ya. Saya mukarramah. bacain lagi ya. Ada yang Iya, dibacakan. coba Ya, coba saya cermati bacain lagi lagi. bacanya tafsirannya tadi sudah terjawab kalau menurut saya sih. Iya, makanya saya bacain lagi, saya ulang lagi supaya kita nggak dikira kita ini menista Al-Quran atau menista Nabi Muhammad betul, SAW, betul, ya betul. kan? Bener nggak? Iya, iya. Ya, Siap, saya siap. bacakan lagi. Itu kan ya. itu lembaran yang ditafsir itu mengajuk pada lembaran yang ada di ayatnya ya Lembaran kan. tafsir. Yang Lembaran original apa yang teksnya tafsir? itu suhuf. Nah, lembaran apa yang Sedangkan- ditafsir? Ngomong lembaran Tadi tafsir, lembaran tadi apa yang tafsir? kau baca tafsir kan. Yang Anda baca tafsir kan barusan Iya, kan. ini Ibnu Nah, Katsir itu loh. ahli tafsir itu mengambil dari sebentar. Ahli tafsir itu kan membahas dari ayat tersebut ada kata lembaran, tapi di situ kan ada asal katanya itu suhuf. Suhuf itu nggak ada berarti tulisannya atau nggak ada? selalu Ini. berbentuk fisik, itu nggak selalu. Makanya Suhuf dijelaskan di sini itu- kalau suhuf itu ada kitabnya, dijelaskan di sini, Bro. Kalau itu Loh, Muhammad membaca dari memangnya Quran kitab-kitab. diturunkan dalam bentuk kitab begitu. Kitab juga itu sebenarnya bukan berarti satu buku, itu bukan. Dalam pengertian bahasa Arab nggak selalu seperti itu. Kitab itu nggak Terus selalu Muhammad ini berbentuk membaca satu kitab buku apa? begitu. Kitab apa yang dibacanya ini kitab apa? Lah, Sekarang itu gua kitab tanya. suci Al-Quran. Coba Tapi dibacakan kitab- lagi terjemahan tadi secara lengkap kayak tadi Bang, Tapi terus kitab- dicermati kayaknya sudah terjawab tadi. Dalam pengertian Al-Quran, kitab itu nggak selalu berbentuk buku gitu loh. Kitab suci Al-Quran berarti dia bukan berarti berbentuk buku, bukan. Itu konten isinya loh. Intinya adalah kitab suci, firman Tuhan begitu. Jadi yang dibaca Muhammad itu apa? Ya Quran Ego, gimana ego. ente dihafal yang dia Lagi bacakan. gitu ya. Enggak, yang ditulis dari kitab-kitabnya, lo bilang Ibu. kitab-kitab tadi ini apa? Kitab-kitab Nabi ini Muhammad apa tadi? hafal, beliau bacakan. Membaca dari Nabi Dari Muhammad mana? hafal, beliau bacakan. Dari pikiran. dari mana? Membacakan dari mana? suhuf tadi Bang, suhuf mukarramah kan dijelaskan dalam tafsir Dan tadi. dari Coba orang dibacakan Saya kembali. tanya, di suhuf itu ada tulisan atau nggak ada tulisannya? Dari hafalan saya Di Saya- suhuf itu saya ada membaca tulisan Pancasila atau nggak tulisannya? bohong lihat Lari teksnya kemana-mana, nggak Fahmi. Ditanya, suhuf itu ada tulisannya atau nggak ada? Gini bang, kalaupun si Fahmi menjelaskan ataupun saya menjelaskan kan ujung-ujungnya pasti ditolak karena kan kita bukan punya otoritas. Gua cuma tanya, Coba. suhuf itu ada tulisan Iya. atau nggak ada tulisannya? Ya kalau dibacakan berarti ada tulisannya kan bang? Nah, Iya, Tapi- harus ada tulisannya. Iya, menurut betul. saya itu Ada udah- tulisannya, betul. jadi yang mana yang benar nih dua orang berdua? Satu, Pak Itu yang- Reza yang- bilang ada yang tulisannya. benar Nah, itu sekarang bang. saya- Yang benar Enggak, coba Enggak, dibagi saya dulu. tanya. Silahkan. Saya tanya, Al-Quran turun dalam bentuk kertas atau bukan? Jawab. Kata lo ada sahabat bernama Zaid bin Sabit yang nulis. Lo bilang gitu tadi kan? Zaid bin Bener Thabit, nggak? Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan dan 43 sahabat. Katibul Enggak, Wahyi lo bilang disebut tadi ada penulis Zaid bin wahyu. Sabit termasuk salah satu sahabat yang menulis kitab Wahyu turun. Betul nggak? Iya, Iya. Katibul Wahyi. Iya, terus itu kenapa? suhuf Terus itulah kenapa? yang dibaca oleh Muhammad. Betul nggak? Bukan suhuf itu bang. Coba dibaca Enggak juga. perasaan sudah dijelaskan tafsiran yang tadi bang. Tafsiran Coba- coba kalau coba baca dibaca lagi. dicermati. Baca Iya, lagi itu ya. sudah terjawab di situ. Enggak. Jadi kan ketika ayat turun Nabi Muhammad udah hafal ya kan? Ya, Ketika ini Nabi suatu ayat turun Muhammad Nabi Muhammad udah dan hafal, nggak perlu Nabi kitab ngelihat yang dibacanya. isi kertasnya, nggak perlu. Udah, Pak Rezal, kitab yang dibacanya Iya, 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 saya mendengar yang mulia, siap, lanjut dulu. yang telah tercatat di kalangan Malaul Ala ini udah Ya. tercatat ya Pak ya? Di Malaul kalangan A'la kan Malaul tercatat A'la. Malaul A'la. Jadi yang Nah. dibacakan oleh Nabi itu adalah suhuf yang berada di Malaul A'la. Kemudian dibacakan kepada para sahabat, lalu kemudian para sahabat menulis di dalam tulisan-tulisan mereka yang Oke, dalam bentar, suhuf pada bentar, saat Pak, itu. Pak Rezal. Malaul Ala ini coba Bapak jelaskan dulu supaya Pak Fahmi juga ngerti gitu. Kita juga ngerti. Silakan.
Coba dibacakan, kayaknya sudah terjelas. Kalau saya Oh jelaskan iya, juga kayaknya udah kurang lengkap. Tapi kalau di tadi ini sudah Nabi dijelaskan, Muhammad. coba tafsiran. Dan kitab yang dibacanya yaitu Al-Quran yang mulia yang telah Iya. tercatat ya di Iya, itu kalangan dia. Itu dia Malaul jawabannya Ala di sebenarnya. dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Ya, suhufin Seperti yang para itu dikatakan baru di dalam disucikan. ayat lain ya, di dalam Abasyah ayat 13-16. Ya, ini nah makanya ketika kita membaca sudah tercatat di kalangan Malaul Ala, makanya Bapak Iya. terangkan Malaul Ala ini apa sehingga Nabi Muhammad itu bisa membaca yang sudah dicatat di kalangan Malaul Ala gitu, maksud saya seperti itu. Iya tuh. Silakan, Pak. Siapa nih? Siapa yang diminta ini? Halo. Enggak, lu orang Silakan, mendingan silakan. berdua milih dulu yang mana, yang ada tulisannya atau yang nggak ada tulisan, mendingan selesain dulu di situ. Lu orang punya urusan itu berdua. Sudah kan saya bilang otoritasnya sudah menjawab toh, tafsir Ibnu Katsir sudah menjawab. Jadi sudah selesai kan? Jadi lu yang benar deh ya, yang ada Yang tulisan. jelas, yang jelas. Berarti sudah ada Yang tulisannya ya Pak Reza Kita ya. mau Kalau Iya, beda sih, bahasa benar ya. Arab Siap-siap itu nggak juga selalu lama. berarti tulisan yang ada di kertas. Ya, sudah ada Nggak tulisannya di Malaul Ala ya Pak Muhammad Iya, membacakan iya, dari iya. situ kan ya, betul ya. Nah Pak Iya, Fahmi bilang sudah ini sih, bukan betul. tulisan tapi konten katanya bilang begitu. Nggak ada tulisannya, betul ya Pak Fahmi ya? Nggak ada tulisannya ya? Bener nggak? Atau kalian mau adu debat dulu nih berdua? Aku terserah. Enggak. Enggak ya? Oh ya udah. Saya yakin karena saya itu harus melihat merujuk kepada tafsir juga. Kalau Pak Iya, betul. Reza sudah setuju dengan tafsir Ibnu Abbas bahwa ini sudah dicatat di kalangan Malaul Ala, Iya. saya setuju dan Di dalam Bapak ayat tinggal kan dikatakan, menerangkan ya. ya, di dalam ayat kan sudah mengatakan fi suhufi mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Yaitu suhuf yang dimuliakan dan disucikan bi aidi safarah, berada di tangan para malaikat kiramin bararah, malaikat yang mulia lagi. Bentar Pak. Malaikat yang disucikan Oke, lagi. bro. Sini sudah jelaskan tadi. Bentar ya. Abang-abang nih izin turun ya, saya masuk dulu nih, masuk kerja ya. Siap. Bang Yadi Pro naikin dong. Naik dong Bang. Tambahin Bang. Tes mic, tes cek. Tes mic, tes. Mantap nih Bang Yadi Pro ini the best. Mau ngapain? Bahas apaan? Al-Quran? Nggak tahu. Ya lanjut pembahasannya sampai di mana tadi? Bahas Al-Quran kan? Iya bahas Al-Quran Bang. Iya, kalam. Bicara. Siap. Mana moderator ini, host dan sebagainya? Apa yang dibahas ini? Zakir. Oh, Dokter Zakir ya. Dokter Zakir ini bingung-bingung. Saya kira tadi Dokter Zakir asli, guys. KW super. Ya pertanyaannya yang diturunkan nama Jibril ke Muhammad tuh mushafnya mushaf apa? Dulu. Dengar gak? Halo? Yang diturunkan oleh Jibril ke Nabi Muhammad itu mushafnya mushaf apa? Oh, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Iya. Bukan dibacakan, yang diturunkan oleh Nabi Jibril ke Nabi Baginda, itu mushafnya apa?
Iya, nggak pakai mushaf. Kalau itu dibacakan langsung. Masa masa gini loh, utusan ketemu utusan ngajarin gitu kan. Nggak masuk akal itu udah. Lah kan disuruh ikro buat sampai 3 kali. Iya itu paham. Baca. Hmm. Nabinya kan langsung ngomong baca. Baca apa kayak gini loh. Baca apa? Paham nggak? Dikasih baca apa? Kan gitu. Hmm. Iya. Jadi ya namanya utusan ketemu utusan masa ngajarin. Makomnya sama, makom tasrik, makom nggak perlu belajar. Kalau kalau kita manusia itu makomnya taklid, emang harus ngikutin para nabi. Ngeri. Luar biasa nih Bang Edi Pro ya. Anak-anak pesantren nih. Nah kalau Al-Quran itu sendiri udah bisa dibilang benar sih. Bukan benar sih, malah udah benar, wajib benar. Karena yang membawanya juga punya sifat wajib benar. Itu. Jadi kita kembali ke konteks yang pertama tadi Bang, yang belum selesai tentang kodifikasian. Tadi itu udah tadi. Biar nggak terlalu melebar. Ya itu pertanyaannya tuh kenapa dibakar sama Usman? Oke. Monggo Bang Edi Pro. Yang mana ya? Kurang paham itu saya tadi. Tentang Al-Quran dibakar oleh Utsman bin Affan, kenapa sampai beliau membakarnya dan bagaimana? Mungkin Bang Edi punya ilmu bisa dibagikan. Kurang tahu kalau itu mah. Khobar itu kurang tahu, aneh Bang. Nggak tahu. Iya. Jadi nggak berani meluas ke situ-situ. Gua kenapa dibakar? Sebetulnya yang dibakar tuh ada yang firman Allah asli. Gimana tuh tanggapannya? Kan kodifikasi Al-Quran itu ada beberapa tahap ya. Maksudnya ada pada beberapa zaman, yaitu pada zaman zaman Abu Bakar, kemudian pada saat Utsman kemudian disatukan kembali karena memang ada setiap kaum itu membaca dengan dialek masing-masing, yang mana dialek itu sudah lari jauh dari terjemahan asli yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Makanya kemudian agar tidak terjadi kerusakan dan perpecahan yang begitu besar, makanya lalu disatukan oleh Utsman bin Affan dengan dialek Quraisy. Dialek Quraisy itu kan dialeknya Nabi Muhammad. Nah, lalu dengan dialek itu disatukan Al-Quran itu, dan yang lain dibakar agar menghilangkan perpecahan gitu Bang. Yang saya tahu ya, yang saya pernah baca gitu. Dan itu disetujui oleh para sahabat, begitu. Disetujui oleh para sahabat. Tapi kan bukannya ada pertentangan di situ, Bro. Iya, itu di situ ada namanya sahabat senior. Sahabat senior itu sahabat yang lebih dekat kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada yang Arabi. Sahabat itu kan terbagi, ada Arabi, sahabat yang awam. Makanya sahabat yang lebih dekat kepada Muhammad ini mempunyai otoritas untuk menentukan mana yang betul dan mana kitab Al-Quran yang betul yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena mereka langsung menyaksikan ketika Al-Quran dan wahyu itu turun langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka mampu membedakan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, sehingga yang tidak sesuai itu kemudian dihilangkan agar tidak terjadi perpecahan di kemudian hari, dan itu merupakan sebab Allah menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat.
Allah menjaga Quran sampai hari kiamat. Itu Tapi merupakan katanya ada sebab ayat yang hilang itu, yang persusuan yang itu, mana? yang dimakan kambing. Kata Persusuan yang siapa tertinggi. dulu? Lah kan Ente ada. kalau mau beritain, nih, aneh paham, aneh kasih tahu. Ini kalau mau beritain sesuatu, itu tahu dulu yang bawa berita itu punya sifat bener apa enggak. Siap, Kalau siap, punya siap. Lah, kalau nggak punya sifat bener ya berarti hoak gitu doang. Apalagi beritanya. ya ente Gimana sih? nggak ngerti gak ayat itu ada surat persusuan itu yang hilang dimakan kambing? Nggak ngerti. Yang aneh ngerti mah Al-Quran itu benar. Apa sih yang disebut benar? Hmm. Coba. Apa coba? Lo dulu Benar. lah yang ngasih tahu gue. Loh. Ya ente dulu lah biar tahu. Ya Biar bener mikir ya kan berarti juga. nggak salah. Masa aneh Bener itu nanya nggak salah. jelasin juga. Bener itu Bener nggak itu nggak salah. salah. Nggak salah berarti nggak bener. Gitu doang. Ya gitu aja Ini nggak gampang ada kan. definisinya. Ya bener, Ada masalahnya definisinya. kebenaran itu nanti kalau gue bilang bener lo salah. Kan relatif jatuhnya ntar gue bilang bener ini. Ya enggak Kalau lah, tetap ada batasannya, ada definisinya bro. Kalau mau bahas soal begitu-begituan satu-satu, jangan langsung belum apa-apa langsung bahas satu ayat, satu hadis. Kok, aduh, bingung gue yang jadinya kayak nggak masuk kalau di tempat-tempat kayak begini. ya sekarang pertanyaan gue, lo tahu gak ada Kalau ayat diskusi yang secara langsung mah, waduh, lo tahu gak sekarang ada surah yang dimakan kambing? Itu adalah surat persusuan, saudara persusuan. Tahu dulu gak lo? Dari mana Bang dapatin kabar seperti itu Bang? Terus Ya gue kan kalau di dunia diskusi lintas agama, gue baru di oke. TikTok. Begini Kalau Bang, di jadi Zoom Al-Quran udah yang lama. ada, Al-Quran yang ada sekarang itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu saja. Kalaupun ada misalnya kabar yang mengatakan dari kami ya, kalau ada kabar yang mengatakan bahwa ada ayat yang misalnya sekalipun itu terjadi, tentu para sahabat akan kemudian mentasih kembali. Seandainya kalau ada ayat yang kurang itu akan ditasih kembali. Dan itu selalu terjadi seperti itu. Pentasihan Al-Quran itu terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga tidak ada kesalahan gitu. Begitu Bang, yang saya pelajari ya. Iya katanya terjaga gitu kan, tapi yang gue dengar malah ada yang makan kambing, makanya terjaganya gimana? Ya. Terjaga itu kan punya sebab akibat kan, punya sebab toh, jadi yang terjaga. Kalaupun ada yang terbakar, bahkan jangan yang dimakan kambing, kan ada yang dibakar juga secara sengaja malah oleh Utsman. Nah, Tuh gitu. kata Selma tuh Ibnu Majah tuh. Iya. Ibnu Majah 190. Coba ada Bang, dalilnya. Coba lo searching lah. Tuh Ibnu Majah tuh. Selma yang benar dong, Ibnu Majah nggak mungkin ada angka depannya. Dia ini satu angka aja 91.000 atau apa gitu loh. Mana Selma? Yang benar angkanya. Mana si KG nih naik KG. KG naik. Mana si KG? KG temen gue nih bro. Gak ada KG. Ibnu Majah iya. Bisa dia. Salam. Nomornya berapa nomornya? Selma. Oh lagi nggak bisa bang. Lagi nyetir bang. Ibnu Majah 1944 itu maksudnya mungkin kitab Ibnu Majah jilid 9. Oh QS dia QS. Jadi Quran 9. Mana mungkin Kalau ada QS 1000. QS itu Al-Quran berarti bukan kitab Ibnu Majah bukan. Nah bener tuh nomornya 1944 QS. Kayaknya bukan begitu loh, bukan seperti itu penulisan. Ibnu Majah. Coba dilihat lagi Selma.
Nggak ada itu. Lo masa baru tahu sih yang surah yang dimakan kambing itu ada, bro. Iya Bang. Banyak itu. Saya sudah katakan tadi, terlepas kalaupun seandainya ada Al-Qur'an yang dimakan kambing, kalaupun seandainya itu akan ditahsih kembali oleh para sahabat karena pentasian itu terus berlangsung gitu sampai sekarang. Jadi tidak ada ayat yang dihilangkan, betul-betul dihilangkan. Begini, kan di dalam Al-Qur'an juga ada istilah nasikh dan mansukh. Hal-hal yang ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya, kemudian ada ayat setelahnya menghapusnya, atau ada ayat-ayat yang kemudian Rasulullah setelah zamannya itu sudah tidak dipakai sehingga Rasulullah menghapusnya sama sekali begitu. Dan penghapusan itu ya penetapan Al-Qur'an dalam bentuk seperti yang sekarang dibaca oleh kaum muslimin, seperti itu pula yang dibaca oleh Pak Rasulullah SAW dengan lisan Quraisy begitu Bang. Saya pahami. Terima kasih. Mana nih Selma nih? Dibacakan Selma kalau bisa atau perlu dicatat lah ditulis di sini. Udah bener udah. Mau sampai hari akhir udah bener udah gitu doang. Mau nyari salah aja, salah apa aja udah terserah lu lah. Iya siap. Udah bener gimana, bro? Udah bener gimana? Udah bener. Maksudnya udah bener sampai nanti hari akhir. Kebenarannya. Mau nyoba-nyoba kesalahan juga udah. Al-Qur'an yang ada sekarang intinya tidak ada perbedaan. Nah sekarang jadi pertanyaan gini Bang. Injil, ya kan? Taunya bener dari mana? Sampean. Nah itu sekarang bagaimana proses kodifikasi Injil gitu? Siapa yang punya otoritas sehingga ini menentukan ini baik dan betul? Terus siapa yang menjadi penjamin bahwa itu betul-betul dari kata Isa atau kepanjangan poinnya aja. Taunya bener dari mana gitu doang. Kalau kitab gua mah udah kelar, bro. Udah di ini konsili. Udah kelar, bro. Iya, gereja, hukum kanon. Hukum kanon gereja. Dia apa lagi? Iya, hukum kanon nggak ada bisa menggugat, dunia pun nggak bisa menggugat itu. Kanon gereja nggak boleh itu diintervensi sama dunia. Bahkan kitab yang katanya menyempurnakan pun nggak tidak akan bisa mengintervensi Alkitab. Ya udah tunjukin, maksudnya yang namanya bener, taunya bener itu dari mana gitu doang. Loh, kanon. Loh, Bapak gereja lah. Ntar dulu, kanon itu siapa? Kanon itu siapa? Saya nggak tahu. Kanon itu kayak model muktamar gitu, hasil muktamar. Iya. Apa? Oh, ya itu bukan astagfirullah. Salah Bang. Ente kalau mau tahu bener ya dari nabinya. Loh. Cuman ini dari nabinya. Yang muktamar itu ya teman-teman Yesus, gimana sih? Murid-murid pertama, murid dari para rasul itu mengkanonkan. Ente bener-bener nggak kenal nabinya asli. Loh, kok kenal nabi? Mana sih ini? Justru kitab dari umat RT nggak kenal nabinya. Jauh kali kan 600 tahun. Dari mana nabinya coba? Gimana coba nabinya gimana nabinya? Contoh-contoh kenabian, coba kesalahan. bukti kenabian. Kesalahan. Kalau oke, contohnya. Contohnya Nabi Isa katanya kan Nabi Isa Al-Masih. Tapi dituliskan lahir di bawah pohon kurma. Mana buktinya? Bukti dia lahir di pohon kurma. Ayo. Lah terserah sampean itu mah maksudnya saya kan minta penjelasan gitu. Berarti kan pembuktian bahwasannya kitab umat RT 6 nggak kenal itu siapa Nabi Isa. Itu buktinya nyata kok. Sih begini Bang, penjelasan yang ada di dalam Islam dengan penjelasan yang ada di Kristen itu berbeda. Sehingga mau dipertemukan bagaimanapun enggak ketemu gitu. Kalau Islam bilang di pohon kurma, Kristen bilang di gembala itu kan berbeda. Setuju nggak? Iya. Setuju nggak kebenaran hanya satu? Sepakat? Setuju pasti.
kebenaran hanya satu, sepakat? Iya, sepakat. Oke. Di antara dua kitab itu mana yang kebenaran? Alkitab atau Al-Qur'an? Iya. Kalau kami Islam tetap meyakini Al-Qur'an yang benar. Kalian meyakini kitab kalian yang benar. Oh, oke. Kebenaran Bagaimana kita menguji kebenaran ini? iya, kebenaran siap diuji oleh luar kan? Iya. Siap diuji kan? Iya betul, siap diuji. Sekarang Al-Qur'an dituliskan di situ Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Diuji. Oke, kita uji Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Mana buktinya? Ayo. Siapa yang membenarkan itu lahir di bawah pohon kurma oleh pihak luar? Nah, kebenaran satu kan? Nah, sekarang kalau dibalik bagaimana, Bang? Kalau misalnya di Gembala siapa yang membuktikan gitu? Oke, Nabi Yesus, manusia Yesus Kristus merupakan nabi dan Tuhan. Dia lahir di Bethlehem di kandang domba, ada buktinya. Disimpan oleh gereja. Ayo, penyalipan. Oke, Nabi Isa. Tunggu dulu, Bang. Enggak. Tunggu dulu. Ya. Ini apa? Kalau saya kan pernah dengar ya. Emang katanya Kristen sama Protestan beda itu. Oh, itu beda, itu cerita lain itu. Itu sejarah kekristenan barat itu lain cerita. Jauh kali itu. Tapi bagaimana saya baru dengar di sini. Iya, itu masalah sejarah kekristenan kelam itu sejarah sudah mencatat itu, dan itu tetap pada satu iman, yaitu Yesus Kristus, bukan masalah yang lain, bukan masalah itu pada masalah yang lain ya, masalah adalah tradisi-tradisi, itu perbedaan aja itu. Tapi yang utama tetap beriman kepada Yesus Kristus gitu. Tetap. Ya kan Pak Kaisar? Iya, itu benar. Tetapnya itu. Tapi itu masalah internal itu, perdebatan sengit kemarin itu udah selesai. Udah bersatu kembali melalui satu ajaran yang utama. Itu melalui konsili atau muktamar apa? Ekumenis. Itu udah selesai. Gitu. Jadi kembali lagi back to topic, masalah kebenaran. Oke. Kebenaran hanya ada satu, sepakat kan tadi. Ini ada dua kitab ini, Alkitab sama Al-Qur'an. Oke. Sekarang kita merujuk kepada katanya Nabi Isa tertulis di Al-Qur'an yang dikatakan, yang diajarkan bahwasanya dia lahir di bawah pohon kurma dan dia tidak disalib, begitu ya kan? Nah, sedangkan Alkitab menuliskan dan mengajarkan Yesus Kristus Shalom lahir semua. di Bethlehem. Salam. Langsung. Ya, jadi lahir di Bethlehem. Lahir di Bethlehem dan dia disalib. Itu sudah teruji. Ada bukti eksternal. Iya, bukti eksternal itu kalau yang saya pernah baca Palungan ya, kalau nggak salah kan dia lahir di Palungan. Sedangkan dalam tradisi nomadenik itu bahwa Palungan itu bukan berada dalam kandang kan, kalau dia terletak di luar kandang. Nah, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa berada di bawah pohon kurma gitu. Di bawah pohon kurma. Nah kan begitu. Coba abang baca lagi. Kalau misalnya pengklaiman itu bahwa Palungan itu berada di Lanjut bang. Pohon kurma kan nggak ada di Bethlehem. Pohon kurma tuh nggak tumbuh di Bethlehem. Itu dia. Begini, kalau di versi Kristen kan begitu, kalau versi Islam lain lagi gitu. Loh, mana ada pohon kurma lahir di Bethlehem? Maksudnya pohon kurma tumbuh di Bethlehem. Lanjut bang. Jangan ngarang lah. Iya. Saya belajar kita juga. Versi saya. Kalau di Kristen, kalau di Kristen di Middle Eder, bukan di bawah pohon kurma. Makanya kalian bilang narasinya pohon kurma itu di Middle Eder. Itu di Menara Kawanan Jaga.
Nah, kalau dibilang Muslim bilang di bawah pohon kurma, sementara menyamakan dengan Yesus, pohon kurma nggak ada di Bethlehem. Iya, betul. Mungkin harus ke Jericho. Iya. Itu Iya, juga kontroversi ntar lanjut Bang, ayo. Versi keyakinan kalian, versi Islam menyebutkan bahwa pohon kurma itu aja sih. ya enggak kebenaran. Iya, jadi kesesuaiannya bagaimana? Iya. Iya. Kalau untuk membuktikan kebenaran itu tidak perlu versi-versi, tapi kebenaran sudah teruji oleh pihak eksternal. Kok versi-versi Islam? Orang ya Kristen sudah ada duluan ada kok pada Islam kok bukan versi-versi Islam. Yang menguji itu siapa Bang? Kan nggak mungkin yang menguji dari kalian juga kan? Udah yang menguji itu misalnya udah sejarawan arkeologi. Sejarawan arkeologi. Iya sih. Iya, jadi sebenarnya kalau mau dibahas tidak ada pertentangan Bang. Kalau mau sekarang lebih lanjut. Sekarang lebih lanjut. Isa Al-Masih. Sekarang lebih lanjut. Isa Al-Masih benar-benar manusiakah? Dia Isa Al-Masih di Al-Quran Islam adalah seorang nabi yang diutus. Jadi dia manusia. Iya, dia manusia seutuhnya kah? Iya, dia manusia nabi. Oke. Karena dalam Al-Quran disebutkan yang kalian iya betul. Yang kalian imani dia tidak disalib dan melarikan diri. Gimana? Dia melarikan diri disalib, tetapi diangkat oleh Allah gitu. Jadi diangkat manusia. Penyaliban itu ada. Di dalam Al-Quran ada siapa? Iya, siapa yang siapa menyaksikan dia diangkat oleh Tuhan? Bang Musin. Iya, siapa menyaksikan dia diangkat oleh Allah? Mikir dulu, jangan asal jeplok kau. Siapa menyaksikan? Siapa menyaksikan Isa Al-Masih diangkat oleh Allah? Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran kan? Ya siapa? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Kan begini loh, kan abang tanya menurut versi Islam. Iya, oke. Iya, enggak apa-apa. Ini kan harus diuji. Iya. Ini kan harus diuji. Isa Al-Masih katanya diangkat oleh Allah. Siapa saksinya? Ayo, siapa saksinya? Yang saksinya ya itu sendirilah. Ditulis sendiri ngarang-ngarang dong. Kalau ada suatu peristiwa tanpa ada saksi itu berarti dongeng-dongeng dong. Sorry ya. Oke. Sekarang gini loh. Iya, makanya kebenaran hanya satu. Kalau Yesus Kristus benar, sebentar. Iya. Saya selesaikan. Berarti Yesus Kristus yang merupakan memang manusia sejati, dia disalib, itu ada saksinya. Dicatat oleh sejarah. Gitu. Itu pada masa kerajaan Pontius Pilatus menyaksikan dia bahkan dia yang menjatuhi penyaliban. Artinya itu karena pilihan warga Yahudi ketika itu. Dia kan dikasih pilihan ini, mana kepilih si Barnabas atau Barnabas yang nggak salah itu atau Yesus ini katanya. Ya kan masyarakat pada itu memilih pilih lepaskan Barnabas katanya. Itu dicatat semua itu. Iya, disalib dia, benar. Dan dia naik ke surga, ada yang menyaksikan. Murid-muridnya, bahkan ibunya, bahkan orang-orang di sekitar situ. Berarti kuat dong apa dia naik surga. Itu kan menurut klaim Kristen kan, menurut versi kalian. Kalau versi Islam begini Bang. Kan kita bicarakan Bang versi. Itu ada kalau Islam sejarahnya Bang Rizal. Akan berbeda dengan versi kalian begitu Bang. Kalau versi Islam begini Bang, dia diangkat. Itu ada buktinya. Itu ada tapak kakinya itu di situ arkeologinya. Iya, terlepas. Tapi versi Islam begini Bang. Ada bukti arkeologinya. Ada bukti arkeologinya. Versi Islam begitu. Iya, datang ke Yerusalem. Iya. Kalau dalam Islam itu dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya itu disyubbiha. Disyubbiha itu ditasbih. Jadi wajahnya itu diserupakan. Jadi meskipun ada orang yang melihat dan persangkaan orang pada saat itu dia itu adalah Isa, kan ada yang menyaksikan. Tetapi dalam Islam bukan seperti itu keyakinannya. Dalam versi Islam Nabi itu diangkat. Bang, tar dulu biar jelasin dulu. Udah biarin versi dia.
Oh iya ya, siap. Oh, versi ini. Jadi maksud Anda Yesus Kristus itu dibutuhkan versi Islam gitu. Nggak kenal dia sama Islam. Masa nggak Nggak kenal butuh sama dia tuh. Yesus? Ya nggak Yakin. kenal ya, nggak kenal sama Muhammad itu siapa. Yakin. Iya yakin dong. Iya yakin dong. Ya kenapa pada saya nggak yakin? Orang muncul abad ke-6 kok. Siapa dia? Ini loh, Bang. Iya, Bang. Islam itu Bang, agama yang telah ada sejak Nabi Adam diturunkan, Bang. Logikanya gini loh. Berarti Tiap- sudah banyak Nih. terpatahkan kan, bukan kebenaran itu berarti kan? Berarti benar. jadi begini. Jadi benar bahwasannya Begini gimana? Ntar dulu dong. Isa gantian jelasin. Udah tahu saya Almasih Bang, yang dulu. itu bukan Yesus Anda Kristus. Isa Almasih menyampaikan dari versi Anda, loh. sedangkan Bukan. lalu menyimpulkan. Kan Tiap Kebenaran itu tidak butuh kelemahan saya. tiap-tiap benda menurut abang wajib menempat nggak? Apa? Tiap-tiap Tiap makhluk benda? wajib menempat nggak? Tiap makhluk pasti. Bang, dulu ya, nanti saya masuk lagi, Iya. soalnya saya di sini sedang kasar. Saya Wajib sholat nanti saya balik menempat, lagi. Gimana? Setiap makhluk wajib menempat nggak? Setiap makhluk wajib mendebat. Setiap Gimana? makhluk wajib menempat apa enggak? Setiap makhluk Setiap wajib makhluk menempat. Pasti menempat enggak? Maksud saya, kalau nggak tahu wajib pastilah gitu. menempat apa itu maksudnya? Di seluruh alam jagat raya ini ada yang Izin lihat dulu sebentar ya, nanti saya balik lagi. Diciptainnya nggak menempat. Mau sholat dulu, Bang. Di tempat saya sudah sholat. Oke. Thank you semua. Assalamualaikum Bang Yadi. Yuk. Waalaikumsalam. Gimana? Iya, maksudnya di seluruh jagat raya ini setiap makhluk wajib menempat apa enggak? Wajib menempat. Apa tuh menempat? Harus menempat enggak? Punya tempat enggak? Punya tempat enggak? Punya tempat dia. Kenapa? Punya tempat kan? Iya. Lalu Setuju. kenapa? Setuju. Lalu kenapa? Yaitu kalau punya tempat ya berarti makhluk. Lalu apa? Karena Apa yang butuh tempat itu makhluk. Lalu? Lalu masalahnya apa? Lalu Mau ada disambungin masalah? ke akalnya nyambung nggak? Setuju nggak? Iya. Saya ngajari saya berakal ya. Lalu sekarang to the point aja. Maksud Anda apa? Ini baru nih kelas aja nih. Gue copotin aja gue. Kos kaki copotin aja. To the point aja, nggak usah mutar-mutar gitu. To the point aja, nggak usah menantang-nantang saya punya akal atau enggak gitu. To the point aja, apa sekarang mau tujuan Anda gitu? Mengenai biar menempat. Tujuannya mikir, ya kan? Iya, saya mikir ini. Ya saya mikir. Iya, mikir kan? Iya. Nah, setiap benda, kalau kata ilmu-ilmiah ya, setiap benda itu namanya zat itu kan pasti menempat dan butuh tempat. Setuju nggak? Iya, kan Anda itu berlogika putar-putar sama saya. To the point aja, menempat itu apa maksudnya? Saya jangan diajari berlogika lah. Menempat itu apa? Saya ini karena manusia berada di tempat saya, di posisi saya. Iya, karena saya hidup di ruang, di dalam ruang dimensi dan waktu. Iya. Lalu apa masalahnya? Ya udah berarti bener. Iya, sekarang tujuannya apa? Enggak, maksudnya apa? Iya. Aneh ini, dia coba mengacaukan pembahasan aja. Maksudnya, Kalau biar kalian mau menuhankan- berbuat statement tuh jangan membingungkan lah. Tolong yang jelas lah. Maksud saya itu biar nggak menuhankan yang bertempat. Aduh, itulah bodoh. Betapa bodohnya kau, betul. Dia itu firman, sebelum dia hadir pun dia sudah ada di itu, berada di dalam diri Allah. Orang dia katakan kok aku berasal dari atas kok, bukan berasal dari bawah. Ada paham nggak perkataan dia itu? Saya berasal dari atas katanya. Bukan berasal dari bawah. Itu dikatakan, ditulis ke dalam kitab. Esensinya yang nggak masuk akal yang mana? Kemanusiaannya yang kalian tolak atau
keilahiannya yang ada dalam manusia itu yang kalian tolak. Maksudnya gimana? Tolak Dia semua, menolak. Bang. Sebab memang Soalnya dia gini, harus Bang. ada, dia nubuatan Iya. itu ada terjadi saat penciptaan itu. Iya. Sebab harus Soalnya- ada anak manusia lahir untuk kami, untuk kita semua gitu. Dan Yesus harus lahir, harus ada di situ gitu. Makanya Tadi kan firman-Nya setuju kan jadi tiap-tiap manusia. benda wajib menempat, ya kan? Iya, lalu Dan menempat itu butuh ditempatin, ya iya. kan? Iya. Ya kan? Eh, Ya kan? Setuju kan? Iya. Iya, Nah. lalu Iya. Sekarang dia tempat dia di atas loh, di surga. Iya, Ada paham nggak perkataan dia? Saya berasal dari atas. Atas itu merupakan dimensi yang tidak terbatas. Atas katanya, bukan di bawah. Di atas kan merupakan suatu tempat. Itu Walaupun tempat tidak, juga, walaupun Bang. tidak terdefinisikan, dia kan pencipta. Cemana sih Anda? Loh, Jadi gini, makanya, Bang, ya. iya, ini Ya gimana kan, maksud Indonesia, Anda? ya kan? Hmm. Situ mengakui Tuhan itu nggak usah 3 lah, 1 aja lah. Islam mengakui Tuhannya 1, ya kan? Ini 1, Buddha ini 1. Jadi apa kan ada 5. Nah, 5 apanya? kalau Tuhannya digabungin, Indonesia jadi apa? Loh, Anda oke. Saya paham Anda itu belum nyampe akal Anda itu belum nyampe akal Anda itu serius ya. Tuhan itu sebentar gini. Saya jawab ya. Tuhan itu Nggak berada bisa karena Iya sebentar. Nggak bisa. Tuhan itu sebentar. Tuhan itu berada di luar dimensi ruang dan waktu dan berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Melingkupi semua itu Tuhan itu. Menopang segala ciptaan yang ada, itulah Tuhan. Siapa Yesus? Ini sang firman itu. Sekarang dia berada di mana pun Butuh dia tempat berada. Loh. Dia Itu tidak butuh tempat dibatasi lagi. Tuhan Yesus itu sudah tidak dibatasi lagi ruang dan waktu. Bisa aja kalau dia Seandainya mau. Tuhan itu ada 5. Apa Tuhan yang ada akan 5. terjadi? Loh, Anda berpaham politeis? Ini Anda kan digabungin kan sebagai negara yang baik kan kita gabungin aja. gitu kan. Bagaimana Anda menggabungi Tuhan? gini loh ya. Hah. Kalau kamu mau nyalahkan kenapa Yesus ada, ya salahkan Adam kenapa dia berbuat dosa gitu. Sebab Adam gagal menjalankan misi sebagai kepatuhan kepada Allah gitu. Sehingga Tuhan harus berjanji untuk menyelamatkan manusia dalam wujud manusia gitu. Seandainya Adam nggak berbuat dosa, ya Tuhan nggak akan jadi manusia, bro. Tapi Adam sudah berbuat dosa, sehingga Tuhan berkata nanti keturunanmu akan meremukkan kepala si iblis, si ular. Jadi penggenapan apa yang sudah difirmankan, yang dilontarkan tidak bisa ditarik kembali, bahwa dia harus turun menjadi manusia, bro. Begitu, bro. Jadi salahkan Adam aja, kenapa Adam tidak patuh dan menggenapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Kenapa dia berbuat dosa gitu. Kalau Nabi Kalau masih Adam nggak di paham juga surga ya terus, dijelaskan sama teman-teman. Mbak, kalau Nabi Adam di surga terus, itu nggak bakal adanya kita. Aduh, Kita ada karena Nabi Adam. Aduh, sorry. Ngajak kita. Sorry. Surga. Halo. Adam berada di surga. Ya, berarti harus terima lah perjalanan. Begini. Enggak sebentar Iya, Salma. berarti harus Boleh terima. masuk gak? Boleh masuk gak? Enggak. Aku bisa Adam, kasih aku masih bisa Berarti kasih harus penjelasan. terima skenario yang sudah dibuat. Oke. Nggak bisa nolak dong. Memang sedikit maunya gitu. penjelasan. Sedikit penjelasan. Begini ya. Tuhan itu menciptakan manusia adalah sebagai khalifah di dunia, ya. Jadi sebelum Nabi Adam itu diciptakan pun Tuhan itu udah mempersiapkan Nabi Adam sebagai khalifah di dunia. Yang tadinya dunia ini hanya diisi dengan jin dan malaikat. Ya, jin dan malaikat. Ya. Lalu Allah ciptakan manusia untuk menjadikan khalifah di dunia. Nah, masalah Adam ada di sorga atau Adam melakukan kesalahan, itu udah skenario-nya Tuhan. Bahwa Tuhan menuliskan seperti ini, adanya bahwa Adam itu akan turunkan di dunia. Jadi sorry. Tunggu. Tuhan menetapkan manusia untuk berdosa, itu maksudmu? Menetapkan manusia berdosa bagaimana? Adam nggak Ya, berdosa. itu arti dari yang kamu katakan, Bu. Kenapa harus Bu menuduh Nabi Adam Salma, berdosa? ini perlu dikoreksi Bu Salma. Adam diciptakan di surga. Oke. Di surga.
Adam itu bertubuh kan, Bukan. bermateri kan, seperti kita kan. Gini. Bagaimana Adam itu mungkin, tidak- maaf, bro. bagaimana mungkin Adam diciptakan di surga yang tidak yang gimana ya? Berarti Adam sama seperti malaikat begitu. Begini bro. Padahal Adam dia itu- bertubuh. Adam itu tidak diciptakan di surga. Ya. Nama adanya itu adalah padang penciptaan Allah. Padang penciptaan Tuhan ya, Tuhan. Bahwa Tuhan itu menciptakan Nabi Adam. Itu emang udah ada jalurnya bahwa nantinya akan ada seorang khalifah di dunia, di bumi ini, yaitu dengan disebutkan Nabi Adam. Maka turunlah Nabi Adam. Nah, Adam ini diturunkan ke bumi ini bukan atas kehendak Nabi Adam sendiri ingin turun. Ya, maka ditempatkanlah bumi ini sebelum diciptakan sama Allah, bumi ini ada tapi untuk jin dan malaikat. Lalu Allah ciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Bertanyalah malaikat dan jin ini, kenapa Nabi Adam diciptakan? Aku, kata Allah, lebih tahu daripada kalian. Iya. Sorry ya. Itu merupakan cerita dongeng bagi Apa kami. kita hidup, bro? Ada kok di Al-Quran. Iya, cerita dongeng. Kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah. Sorry. Itu cerita dongeng, sorry ya. Enggak, Mohon tadi maaf ya. penjelasanmu, bro, seperti itu. Iya, dan itu merupakan cerita dongeng, sorry ya. Karena kenapa ya? Kejadian telah mengajarkan bahwasanya Adam diciptakan dari debu dan tanah. Tahu arti debu dan tanah? Itu bermaterial. Bukan di surga diciptakan. Di surga tidak ada debu dan tanah. Adam tidak diciptakan dari debu dan tanah. Adam diciptakan dari saripati. Siapa yang ngajarkan? Berarti Tuhanmu lain. Saripati tanah. Maaf ya, saripati tanah. Sama. Dia saripati tanah ada di surga. Allah itu lebih tahu, bro. Iya, jangan begitu. Memang betul Allah tahu. memang betul Tuhan itu lebih tahu. Tapi tidak membodoh-bodohi umatnya. Kenapa bodoh-bodohin? Iya, membodoh-bodohi lah. Apanya yang dibodoh-bodohin? Iya, Enggak, tunggu dulu, Bang. Aku mau nanya, Bang. Saripati ada di Tunggu dulu, surga. Bang Agens. Iya, oke. Tunggu dulu, Bang. Mau nanya, Bang. Bang Nur. Tadi Abang bilang bahwa Adam sudah ditetapkan Allah untuk berbuat dosa, betul nggak? Itu ketetapan Allah. Dan memang itu sesuai dengan apa yang dikatakan Quran. Ya, Adam itu Bahwa tidak Allah berbuat dosa. Begini, menetapkan bahkan manusia untuk Adam untuk berbuat zina. Memang iya, ada Adam di tidak situ. berzina. Saya baca. Adam tidak berzina. Di sini salah. Enggak, Pengertian zina salah. itu tertulis sebagai ketetapan Allah. Dalam Al-Quran tidak ada Adam itu berzina. Nabi Adam itu suci. Abang tahu. Yang nikahkan ada loh, Nabi Bang. Adam dan Siti Hawa adalah Allah. Ya, maaf, Adam itu Allah itu hanya melarang Nabi Adam untuk memakan buah kuldi. Jangan dekati buah kuldi. Ya, bukan Ketetapan berzina. Allah enggak? Lah, Allah memberikan perintah sama Nabi Adam, jangan kau dekati buah Iya, kul. tapi tadi Abang bilang di Saya awal itu Allah sudah apa tadi bilang menggariskan, menetapkan gitu kan? Menetapkan. Karena pada dasarnya semua yang ditetapkan Allah yang ada di dunia ini kita nggak tahu. Apa kamu tahu? Kalian tahu masa depan atau 5 menit lagi ke depan seperti apa? Saya tanya. Jadi Allah punya Saya ketetapan tanya. manusia untuk berbuat Iya. dosa, menetapkan Sekarang, manusia ya, untuk setiap hari bahkan melawan Allah gitu. bukan kalian saja, saya pun setiap hari Agak kontradiktif dari itu Oh, iya. pernyataannya, Bang ya. Benar, agak kontradiktif karena setiap manusia yang ada ini, yang ada hanyalah kesalahan. Dan bagaimana penebus kesalahan sesuai dengan agama masing-masing. Terserah mau menebusnya kayak gimana. Akan tetapi setiap manusia jangan begitu. Begitu mata memandang bahwa itu semuanya adalah dosa. Begitu mulut berbicara adalah sebuah dosa. Kalian berdebat juga, itu akan timbulnya percekcokan dan akibatnya akan menjadikan dosa karena saling menjelek-jelekan satu sama lain. Ngerti nggak? Agama kalian lebih bagus, agama Islam lebih bagus, agama ini lebih bagus. Kenapa? Loh. Nggak usah Bang baper gitu, Bang. Ini sekarang mau bertanya bukan sama Abang. persoalan Soalnya agama Abang lain, Muslim Bang. nggak buka room, Bang, untuk pertanyaan untuk Kristen. Sementara kami buka room untuk Muslim. Seperti roomnya Pak Erben. Kalian Kita bisa buka- bertanya ini sesukanya. room Kami Muslim mau apa nanya room Muslim Kristen nggak nih? bisa. Ini room Muslim apa room Kristen nih? Kristen. Ah, ya udah kalau kita aku live. Sorry. Gimana sih? Duh, kok live? Kok lift dia takut? Gue ingat dia. Aduh. Coba tuh anonim tuh. Anonim. Anonim.
Anonim masuk lo, naik ke atas. Ya. Lucunya ya, Adam diciptakan di surga. Di surga ada pula saripati, sari tanah gitu ya. Kalau gue ngeliatnya bukan gitu, Le. Adam itu diciptakan dia di apa, semua manusia itu tempatnya salah. Berarti manusia Adam itu diciptakan memang untuk bersalah. Berarti gagal dong ciptaannya. Iya kan? Berarti Tuhannya main-main dong. Ya itu Iya, agak padahal kan kontradiksi dengan sifat-sifat, nggak tahu ya, kalau di kita memang jelas sih Tuhan kita kan nggak ada sifat buruk ya, sifat seperti itu. Kok menciptakan yang justru melawan dia kan gitu. iya. Dia kan maha pencipta. Kok maha pencipta menciptakan suatu hal yang akan menentang dia? Tapi kan sebenarnya yang terjadi di kekristenan kan bukan begitu. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Cuman dia dikasih free will kan. Dia kan punya free will kan. Tapi dia lebih memilih kehendak iblis. Itu yang terjadi. Bukan Allahnya gagal. Karena Allah itu sudah memperingati, lu jangan makan buah ini. Nanti kalau lu makan buah ini nanti lu akan mati. Udah diperingatin. Yang buruk itu ya tetap manusianya, bukannya Allahnya jadi gagal. Ya, tapi kalau memang seperti konsep yang tadi, berarti Allahnya dia memang menciptakan memang untuk Adam itu dosa. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya dosa itu. Harusnya begitu Memang ya. nggak salah. Kalau di Muslim kan memang malah nggak apa-apa. Nggak ada bedanya berbuat dosa nggak berbuat dosa, nggak ada bedanya. Sama. Karena sudah ditentuin. Adam, kita Enggak, ngomong karena Adam akan dulu deh. dimasukkan neraka semua. Tapi nanti kan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah itu sebagai Tuhan dan Nabi. Jadi kembali ke surga. Kita aja dan Yahudi yang tetap di neraka.